Yuk. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Argita Arisindi. Saya di sini kali ini berbeda. Saya mendatangi tim Bukberyuk untuk mencari pekerjaan karena selama masa pandemi ini kegiatan nggak ada gitu. Jadi Sepi job ya kak ya. sepi job lah bisa dibilang. Akhirnya saya mendatangi lah tim dari Bukberyuk. Ya, gitu. jadi tim Bukberyuk kedatangan tamu seorang mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Medan tahun 2019. 2019. Nah, sesuatu yang sangat berbeda Bang Tet ya. Iya. Biasanya kita yang nyari orang, ini orang yang datang ya. Dan Dan kali ini berbeda ya. Kali ini saya akan bertanya-tanya juga kepada mereka karena biasanya saya yang ditanya, ini saya yang bertanya dengan mereka, guys. dan for your information, ini ngerekamnya pakai HP Kak Argita loh. Iya. Karena HP kami lagi nggak enak badan ya. Karena hujan. Musim Mungkin hujan. itu nggak COVID HP-nya ya. Iya. Oke. Mau nanya apa dari Kak Argita? Mau nanya apa ya, we? Jadi kan selama ini gitu, kira-kira ada apa, we? Kamu bertanya, we? Lupa aku, we. Kayaknya kita bicarain tentang perkuliahan masa Iya. kini aja lah ya. Iya. Jadi Lagi ngetren daring nih. ini kita diskusi bebas aja lah ya, diskusi liar, santai. Siapapun boleh bertanya, Hmm. siapapun boleh menjawab. Jadi sejauh ini aku memperhatikan ya, karena sudah masuk tahun ajaran baru 2020-2021 kan, ada banyak mahasiswa baru yang kesulitan beradaptasi dengan perkuliahan. Mengeluh lah Ya, mengeluh tentunya perihal tugas-tugas yang baru-baru ini Kak, gitu. KKNI gitu ya. KKNI, that's right. Jadi ada 6 tugas ya. Mereka Iya. merasa tugas-tugas ini tidak manusiawi seperti itu. Padahal ya kalau diibaratkan itu kita udah lebih dahulu makan asam garamnya ya gitu ya. Jadi kalau untuk sharing nih, kalau ngomong-ngomong awal pertama kuliahan, gimana gitu Bang Teddy menghadapi KKNI ini dulu? Kalau untuk KKNI aku rasa memang kurikulumnya berat ya. Ada tugas-tugasnya banyak, ada 6 ya. Kalau dari aku sih, aku kemarin tuh manajemennya aku sempat juga bekerja tuh Kak. Oh iya. Aku kerja juga. Jadi paginya itu kuliah, pulangnya kan sore tuh. Tau lah kan Unimed kan, pulangnya sore. Padahal siangnya kosong. Sore ada jam kuliah lagi. Jadi malam itu bekerja. Nah, di situ juga aku berkiat ngerjain tugasnya itu sambil bekerja. Soalnya aku kan kerjanya di warnet. Jadi bisa sambilan ngerjain tugas gitu. Ngeprint juga di situ. Jadi bisa sambil menyelam minum air lah. Tapi nggak air asin ya? Ya enggak. Karena- Karena air asin tuh asin. Air asin asin. Iya. Tapi dulu dengar katanya Bang Teddy juga nggak ada laptop malah Ya. awalnya ya Bang. Iya makanya itu kan dari aku semester 1 juga belum ada laptop. Iri juga nengok kawan-kawan kan. Iya, iya kan. Orang tuh bawa laptop ngerjainnya di kampus. Iya dari situlah aku mulai kerja di warnet kan. Ngerjain tugasnya ya di warnet gitu. Dari gaji-gaji dari warnet itulah aku kumpulin lama-lama, alhamdulillah bisa beli laptop lah. Nah, Doain aja lagi nanti lama-lama mantau bisa beli mobil. Amin. Dari kerja warnet. Mantap. Jadi dari permasalahan itu kita bisa survive gitu ya. Iya. Ada permasalahan kita survive, gimana sih bisa bertahan untuk bisa nyelesain tugas-tugas itu. Akhirnya Bang Teddy ya ambil jalan bisa nih sambil kerja di warnet gitu. Kalau untuk Bang Oka sendiri itu gimana dulu waktu awal-awal masuk kuliah? Jadi for your information ya, aku tuh dari SMK sebenarnya. SMK TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi masuk di antropologi tuh kaget ya kan. Oh, rupanya kayak gini pelajarannya. Apa nih? Pertama ngira Bang Oka nih apalah antropologi tuh Bang. Hah? Antropologi itu apa? Pertama aku mengira antropologi ini tentang bintang-bintang, men. Bintang-bintang atau enggak manusia purba gitu Iya, ya. tentang sejarah gitu kan. Nah, Padahal dari SMK IT ya? Iya, IT. Jadi bahasnya tentang komputer gitu kan. Iya, iya. Biasanya ngitung IP, ngitung jaringan. coding gitu Iya, ya. coding, bahasa pemrograman, tiba-tiba kena Shock lah kayak ya. gitu. Shock. Nih shock. Apalagi metode belajar di SMK sama di kuliah itu kan beda kali Iya. kan. Jadi perihal tugas KKN ini yang adik-adik ngeluh, sebenarnya kami juga udah luan ngeluh Iya. sih. Iya. Dan otak ngeluh itu kami pernah melakukan perlawanan terhadap kurikulum KKNI. Iya. Nah, kami membuat tanda kutipnya kami ya, kami kami, dua. kami, bukan Kak Argita ya. Kak Argita anak baik dari dulu ya. Iya. Jadi kami itu membuat sebuah meme
Nanti kita tampilkan ya, buat Iya. membuat sebuah meme itu berisikan berkat KKNI kantung mata kami memiliki kantung mata. Ini mungkin yang pernah nengok ini kakak-kakak Stambuk 2014 ya, 14, 15, 16. Tapi meme dari mereka ini bukan sampai di lingkup antro aja gitu. Fakultas-fakultas lain juga sampai dengar. Iya. Tapi ada hal positif dari yang mereka buat gitu. Karena tahun 2016 ini KKNI itu benar-benar kayak gempar pertama kali gitu. Akhirnya meme mereka ini juga dilihat sama beberapa dosen, dan yang merasa terbebani ini bukan cuma mahasiswa aja dengan KKN ini. Dosen juga merasa terbebani lah gitu, semakin banyak yang harus dikerjakan. Akhirnya hal positifnya itu dosen dan mahasiswa ini ada kerjasama untuk saling ngebantu. Yuk kita sama-sama jalani KKNI, yuk bisa yuk gitu. Dan akhirnya itu positifnya, jadi sesama pengertian gitu. Tapi jangan diikutin ya. Karena Oh, iya. jangan diikutin. Tidak untuk ditiru. Karena itu kan tahun pertama, jadi kami mau sharing juga nggak tahu, karena kakak-kakak Stambuknya kan nggak KKNI kan, Iya. jadi kami nggak tahu mau diskusi sama siapa. Nah, tetapi adik-adik sekarang kan sudah banyak yang berpengalaman dengan KKNI, jadi bisa sharing-sharing dengan kakak Stambuknya seperti itu. Jadi kalau perihal komplain dengan KKNI udah bukan saatnya lagi ya kan, Iya, benar. karena sistemnya itu sudah bagus sekarang, tidak seperti dulu yang masih meraba. Iya. Nah, jadi dibalik kaget tadi, culture shock tadi kak, aku tuh kecarian gitu loh, nggak pernah belajar antropologi, tiba-tiba kena seperti ini, sehingga melahirkan sebuah pergerakan, menimbulkan sebuah yang tadi ya, meme tadi. Meme. Tapi dari sana aku jadi mulai mengenal orang-orang yang kritis gitu kak. Iya. Salah satunya jumpalah kita ini kan. Akhirnya temu teman-teman sefrekuensi, jadinya sharing. Jadi tugas-tugasku dulu itu banyak dibantu oleh teman-teman. Dibantu dalam artian bekerja sama ya, Iya. bukan dikerjakan ya. Nah, Bukan minta langsung mentah-mentah gitu. enggak. Cari solusi lah. Iya, Cari benar. solusi. Solusi. solusi, bukan resolusi. Solusi tahu apa panjangannya? Apa? Risol Ubi mencari solusi. Apa sih? Risol. Apa sih? Pasti, woi. Nah, jadi dulu di balik itu juga aku juga kerja sih kak sama kayak Bang Teddy ya. Kerja juga ya. Jadi mulai dari semester 3. Nah, aku tuh kerjanya tuh ngajar. Jadi aku udah jadi guru, umurnya 18 tahun lah waktu itu. Di mana itu, Bang? Di Yayasan Perguruan Trikarya, itu ngajar SMK tapi ngajarnya komputer. Nah, ngajar komputer. Berarti udah ada juga di balik KKN ini kesibukan masing-masing Iya, gitu ya kan. sudah ada kesibukan masing-masing. Dan kesibukannya itu betul-betul sibuk loh. Bahkan aku sampai curiga sama diriku. Aku merasa, apakah diriku ini kuda? Karena kuda tuh tidurnya 3 jam setengah loh Ted, dalam satu hari. Iya. Ya aku kayak gitu loh. Sioka juga 3 jam, 3 jam setengah tidurnya kak. Jadi jam berapa itu biasanya tidur itu? Pernah juga sampai jam 3, bahkan pernah juga kita ngerjakan tugas tuh Iya. nggak tidur Ted Nggak ya. tidur. Pagi langsung kebut kuliah. Kebut kuliah. Tapi udah sampai 4 tahun ini berjalan gitu ya. Berjalan. Bagaimana kita tuh memanage diri kita? Iya, makanya kita manajemen bisa waktu. gitu. Karena bayangkan saja ya, kita masuk kuliah tuh jam 8 dan saya itu ngajar masuk jam 1 gitu loh. Jadi kuliah jam 8, keluar jam 12, habis itu langsung tempuh ke sekolah. Dan jarak rumah saya tuh dari kampus tuh sekitar 18 km, Bang. Kemudian dari kampus ke sekolah sekitar 15 km. Nah, kalau udah dari kampus ke sekolah, lalu sorenya kadang ada jam kuliah lagi kak. Iya, benar, benar. Lalu aku tuh balik lagi gitu Ke loh. kampus ya. Ke kampus lagi. Jadi selama 4 tahun itu nggak 4 tahun ya, 3 ya. Dari semester 3 ya. Selama 3 tahun aku tuh balik gitu aja perjalanan kuliahnya. Dan alhamdulillah tugas-tugas selesai dan sekarang sudah selesai sidang. Insya Allah bisa wisudah ya. Amin, amin. Gak ada yang bermasalah di tubuh kan selama proses bolak-balik tadi. Ada sih. Masuk angin. Itu aja sih. By the way, ini channel kita loh. Iya ya. Channel Tadi gua. dia aja yang nanya ya. Masa bintang tamu yang nanya terus ya. Itu memang beda dia. Woi. Iya, gantian lah, gantian. Enten lah. Ini Kak Argita nih, gimana sih pengalaman Kak Argita sama KKNI tetapi bisa dapat banyak prestasi Iya. nih Bang Teddy. Kak Argita nih. Penghargaan, iya. Penghargaan dan banyak sekali. Coba Kak Argita cerita dong. Kalau Bang Oka dulu SMK, saya malah SMA-nya dari IPA. Beda ya IPS, SMK, IPA IPA. gitu. Jadi saya itu dari IPA, saya sama juga awalnya masuk antropologi ini meraba apa sih sebenarnya antropologi ini gitu. Jadi saya tuh perkenalannya itu masa-masa semester 1 gitu. Saya memang selama masa perkuliahan memang nggak bekerja memang. Memang saya
kuliah aja begitu. Tapi saya juga diselingi beberapa ngatur waktunya untuk menulis beberapa karya tulis ilmiah. Gitu. Wajib dicontoh nih. Jangan kayak kami. Iya. Contoh Jawabnya. juga mereka bisa manajemen waktu kerja sambil kuliah gitu. Pikir positif. Teng teng. Ya selanjutnya dulu waktu awal-awal kakek ini juga kaget gimana sih ini ngerjainnya. Apalagi dulu kita waktu waktu sekolah itu nggak ada ya tugas yang bener-bener seabrek-abrek gitu 6 diminta. Bayangkan satu mata kuliah 6. Terus habis itu ada berapa mata kuliah begitu kan. Benar. Nah, saya itu dulu solusinya itu yang pertama itu memang memahami apa sih tugas yang diminta dari dosen tersebut. Saya pahami sih dia ini dosennya ini maunya gimana sih apa tugas-tugasnya gitu. Lalu selanjutnya itu kita temuin bener kayak Bang Oka temen yang sefrekuensi kayak gitu. Akhirnya kita sama temen kita ini ya kayak nggak simbiosis paratisme tapi simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan ya. Gitu dulu sembari sama ada beberapa organisasi yang saya ikuti yang memang saya bergelut dalam bidang karya tulis ilmiah gitu. Nah, tuh jadi Frekuensi juga ya kan, jadi sama di balik banyak tugas kan kita masih sempet nulis, masih sempet ikut organisasi gitu loh Bang Ted. Kan hebat banget gitu kan. Ya, jadi kalau adik-adik menyerah sekarang kayaknya nggak tepat deh. Karena kami udah menjalani itu dan bisa survive. Bahkan kayak aku tuh pernah merasakan kayak penyusutan otak loh Bang Ten gitu. Jadi karena saking capeknya itu, lelahnya itu, kalau kepalaku goyang gini sakit gitu loh. Iya, iya. Turun apa Ya, otaknya aku kayak juga gitu. pernah ngerasain Pernah ya? gitu. Pernah ya? Digonceng gini bunyi kan, digonceng bunyi kan. Karena dulu tuh bener KKN itu sampai ada isu-isunya ada yang mahasiswa meninggal karena benar. KKN, ada yang sampai stres, Masuk rumah sakit. Masuk rumah masuk sakit. rumah sakit. Bahkan ada yang pernah ngasih surat kaleng, ngelempar surat kaleng ke biro. Ke biro. Nah, itu melakukan perlawanan yang keras sekali seperti itu. Tapi itu awal karena memang masih adaptasi gitu, masih adaptasi. Tapi kalau sekarang udah dijalani 4 tahun, otomatis kalian adik-adik udah bisa nanya kepada teman-teman, kepada abang-abang yang sudah di bawah angkatan kalian seperti 2017, 16, 18, 19 dan kalian bisa kepo-kepoin itu di bidang himpunan mahasiswa jurusan. Iya, benar. Karena Bang Teddy ini juga dulu dari bidang apa Bang? Kaderisasi. Nah, bidang kaderisasi itu juga menangani mahasiswa-mahasiswa yang masih baru nih adik-adik untuk kalian bisa tahu. Nah, jadi ini bukan berlaku di Unimed sih sebenarnya ya. Jadi ke Argitani juga pernah pertukaran mahasiswa dari UGM loh, Universitas Gajah Mada. Iya. Nah, dan di sana juga sibuk ya Kak. Benar. Coba ceritain gimana sih sistem di sana sibuknya Kak? Kalau di sana itu saya pertukaran mahasiswa itu semester 5. Semester 5 itu satu semester ke Universitas Gajah Mada namanya transfer of credit gitu. Jadi awal saya adaptasi di Universitas Gajah Mada itu di Universitas Gajah Mada itu beberapa mata kuliah itu semuanya menggunakan full bahasa Inggris. Jadi mau bercakap-cakap sama dosen bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris, nulis tugas bahasa Inggris. Jadi saya, aduh gimana nih saya harus gitu. Karena kan kita ketahui kalau di Unimed kan masih kalau ada sih bilingual, tapi kalau kita kan di Antro masih yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah saya tuh adaptasinya itu yaitu nemuin temen dulu nih yang bisa diajak. Gimana sih ini sistem pelajaran di UGM kayak gitu. Dan yang harus kita ketahui, kita yang patut berbangga diri sih kalau di Universitas Gajah Mada itu memang tugasnya nggak sebanyak kita gitu. Mereka itu ada kayak tugas akhir dan tugas di pertengahan aja. Kalau kita memang karena sistem kurikulumnya berbeda ya, makanya bedalah dia sistem penugasannya juga gitu. Tapi tetap aja tugas-tugas itu berat ya Kak? Iya benar. Karena instrumen penilaian dari UGM dan Unimed walaupun beda tugasnya, tapi penilaian tetap tinggi ya, iya, instrumennya benar, ya. tetap tinggi. Jadi kayak ibaratnya kalau untuk mendapatkan A itu juga sulit gitu di sana gitu, karena beberapa rigid lah mereka melakukan penilaiannya. Jadi percayalah, di balik kesulitanmu masih ada kesulitan yang lain, men. Benar. Dan kita tuh jangan putus asa. Barangkali ini kalian masih semester 1, masih semester awal kayak gitu. Jadi ya masih ada semester lainnya. Inilah kalian masih adaptasi diri kayak gitu. Makanya ya wajar sih kalau memang bingung. Tapi jangan sampai nyerah. Ada abang-abang yang bisa ngebantu gitu. Oka, Teddy gitu. Sama abang-abang kalian yang lain. Abang sayang bukan Nah. Gak apa-apa kalau frekuensi adanya, gak apa-apa. Nah, takutnya abangnya ngejak nikah, Ren. Aduh, Gak jadi kuliah, Ren. Jangan.
BTW tadi kita udah pesen minum ya guys, cuman udah habis Udah gitu. habis. Jadi Ya. kita nggak cuma nongkrong aja di sini weh. Dan minumnya dibeliin ke Argita loh. Keren kan? Narasumber ke Argita yang bayarin kami gitu loh. Ke Enggak Argita deh. narasumbernya. Ya, maksudnya. Bercanda. Gak ada channel kalian kayak gini kan? Itulah bedanya bukber yuk. Ya, Bukber Yuk. Jadi Bukber Yuk ini bukan orang-orang yang luar biasa, tapi orang-orang nyeleneh sebenarnya. Orang-orang yang agak berbeda lah dari orang-orang biasa. Ntar dulu, kok mau dibilang nyeleneh? Nyeleneh untuk hal yang positif mau. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh juga.